Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Dendam. Cerita Dendam ini adalah cerita kelanjutan dari yang berjudul Teluk. Cerita yang masih sama ditulis oleh Raid Hussein. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Mengenal sosok dan kepribadian Damar. Menyaksikan Ingon Pak Komar yang sedang menyiksa kedua orang tuanya, Damar hanya terdiam. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari bawah ranjang tubuh Damar terasa menggigil. Terlebih ketika Ingon Pak Komar mendekat ke arah Mas Suryo yang tidak jauh darinya. Tentu membuat Damar semakin ketakutan. Di saat Ingon Pak Komar menebas leher orang tuanya, sontak Damar langsung berteriak. Damar pun terbangun. Ternyata ia baru saja bermimpi. Ah, mimpi itu lagi, ucap Damar setelah bangun dari tidurnya. Kini Damar sudah tumbuh dewasa. Kejadian kelam 20 tahun yang lalu rasanya baru kemarin terjadi dan terus menghantui Damar lewat mimpi. Hal itu mengingatkan Damar akan sosok Pak Komar yang telah membunuh orang tuanya. Kejadian-kejadian yang ia lihat dengan mata kepala sendiri seolah-olah tidak pernah hilang dalam pikirannya. Damar hanya duduk termenung di tempat tidurnya. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Bayu datang menghampiri. Bayu sendiri adalah sosok orang tua yang sangat menyayangi Damar. Ia mendidik Damar menjadi orang yang cekatan. Sifat dan sikapnya sudah terlihat dari sosok Damar. Pagi-pagi sudah melamun, ngelamunin apaan sih? Ucap Bayu mengagetkan Damar. Mas, bikin kaget aja. Siapa yang melamun? Tanya Damar kepada Bayu. Itu tadi, kamu lagi melamun kan? Ucap Bayu kemudian balik bertanya kepada Damar. Sudah mandi dulu, tidak baik melamun pagi-pagi. Habis mandi langsung sarapan. Lanjut Bayu. Damar bergegas mengambil handuk dan pergi ke sumur untuk membersihkan badannya. Selesai mandi, Damar langsung menuju dapur dan menunggu Bayu untuk sarapan. Hidangan di atas meja sepertinya sudah Bayu siapkan sebelum Damar terbangun. Tidak lama kemudian Bayu pun datang. Loh, kok cuma dilihatin? Ayo makan, ucap Bayu. Damar hanya tersenyum. Kemudian ia mempersilahkan Bayu duduk untuk makan bersama. Dari dua sosok tersebut terlihat memiliki hubungan yang erat, di mana sosok Bayu yang telah menganggap Damar layaknya anak sendiri. Begitu juga dengan Damar yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua seperti Bayu. Selesai makan, Damar segera membereskan piring dan langsung mencucinya. Sementara Bayu, ia langsung pergi ke kebun karena pekerjaan Bayu sendiri hanyalah berkebun. Kebun yang Bayu miliki lumayan luas sehingga mencukupi untuk kebutuhannya. Meski begitu, sifat Bayu tidak berubah. Bayu tetap rendah hati dan penyayang. Tampilannya pun sangat sederhana. Sifat-sifat yang Bayu miliki sudah diajarkan kepada Damar sejak Damar masih kecil. Usia Bayu dan Damar hanya berpaut 30 tahun, di mana waktu kejadian yang memilukan usia Damar waktu itu baru menginjak 7 tahun. Sedangkan Bayu sudah berumur 37 tahun. Cukup jauh jarak usia mereka. Karena usianya yang semakin tua membuat Bayu sangat rendah hati. Tapi sifat rendah hati tidak bergantung dari usia seseorang. Di usianya yang sudah menginjak ke 27 tahun, Damar mulai mengikuti langkah-langkah Bayu. Dari cara berpakaian yang sederhana, gaya bicara yang lemah lembut, penuh kesopanan, pemikiran yang jernih, dan bekerja keras, agar nantinya tidak selalu bergantung kepada orang lain.
Selama tinggal bersama Bayu, Damar banyak membantu pekerjaan Bayu. Hal itu ia lakukan agar pekerjaan Bayu menjadi ringan. Meski Bayu menolak untuk dibantu, namun Damar tidak tega melihat Bayu bekerja sendirian. Setelah pekerjaan rumah selesai, Damar pun langsung bergegas menyusul Bayu pergi ke kebun. Sesampainya di kebun, Damar melihat Bayu sedang memanen cengkeh. Ia pun segera membantu pekerjaan Bayu. "Damar, bukannya kamu di rumah saja? Ngapain ikut ke kebun?" ucap Bayu yang melihat keberadaan Damar. "Tidak apa mas, tidak tiap hari juga kok. Lagian di rumah juga suntuk sendirian," ucap Damar. "Ya sudah, kalau itu keinginanmu. Sekarang bantu mas. Tolong ambilkan karung. Karung yang mas pegang sudah penuh," ucap Bayu menurunkan sekarung cengkeh yang sudah dipetik. Damar pun menyambut karung yang sudah terisi dan memberikan karung kosong kepada Bayu. Setelah semua karung terisi penuh, kemudian mereka pulang. Sesampainya di rumah, mereka menjemur cengkeh yang sudah dipanen. Terik matahari yang begitu panas membuat cengkeh lebih cepat kering. Dari hasil panen itulah Bayu bisa menghidupi Damar hingga tumbuh dewasa. Masa lalu dan kehidupan Bayu. Bayu Anggara adalah anak dari Aji Pangestu Anggara dan Dewi Setianingsih. Mas Aji dan Bu Ningsih hanya seorang petani biasa. Tanah yang dimilikinya pun tidak cukup luas, hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Suatu ketika, Pak Komar mendatangi kampung Mas Aji. Ia hendak membeli tanah milik para warga, termasuk tanah milik Mas Aji. Tujuan Pak Komar membeli semua tanah warga tidak lain karena ambisinya yang ingin menguasai tanah di setiap daerah dan menjadikan dirinya orang paling kaya raya nomor 1. Jika tidak ada yang mau menjualnya, maka Pak Komar akan mengancam. Ia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang membangkang. Warga di desa pun terpaksa menjual tanahnya kepada Pak Komar dengan harga yang murah, bahkan terbilang sangat rendah. Tapi tidak dengan Mas Haji. Mas Haji menolak menjual tanahnya kepada Pak Komar. Alasannya tanah yang ia miliki akan diwariskan kepada Bayu jika sudah besar nanti. Karena tidak ada harta benda yang Mas Haji miliki selain tanah tersebut. Mendengar penolakan dari Mas Haji membuat Pak Komar geram. Bahkan Pak Komar mengancam akan membunuh Mas Haji dan istrinya. Suatu malam, Pak Komar masuk ke ruangan pribadinya. Ia hendak melayangkan teluhnya. 2 boneka sudah ia pilih dan 2 nama sudah ia masukkan ke tubuh boneka tersebut. Tanpa lama-lama, Pak Komar langsung melayangkan teluhnya. Seketika itu juga Mas Haji dan Bu Ningsih tewas secara mengenaskan. Melihat kematian orang tuanya secara langsung, Bayu hanya terdiam mematung. Kemudian ia menangis histeris. Ia tidak menyangka bahwa kematian orang tuanya secepat ini. Ramai orang-orang berdatangan mengerubungi rumah Bayu. Banyak yang berbisik bahwa kematian orang tua Bayu akibat teluh dari orang lain. Bayu yang kala itu masih kecil, dirinya tidak mengerti bisikan tetangganya. Yang jelas, melihat kematian orang tuanya secara tidak wajar, Bayu menyimpan dendam dan berjanji akan mencari sosok di balik kematian orang tuanya. Semenjak kepergian orang tuanya, Bayu mulai berkelana. Ia tak tahu kemana kakinya harus melangkah. Bahkan untuk tidur saja, dirinya harus menumpang di teras rumah orang yang tidak dikenal. Dari desa ke desa sudah ia singgahi. Dengan perut yang begitu lapar, ia hanya memakan makanan sisa dari orang lain. Terkadang ada juga orang yang kasihan melihat Bayu, lalu memberinya makan sampai Bayu kenyang. Walau usia Bayu masih terbilang kanak-kanak, namun tekadnya tidak berubah. Ia akan mencari sosok yang telah merenggut nyawa orang tuanya. Suatu ketika, di saat Bayu sedang tertidur di salah satu teras rumah, ia dikagetkan oleh seseorang yang membangunkannya. "Nak, ngapain tidur di sini? Di mana rumahmu?"
ucap seseorang yang membangunkan Bayu. Seketika Bayu pun langsung terbangun. Ternyata orang yang membangunkan Bayu adalah pemilik rumah tersebut. "Saya numpang tidur di sini, boleh ya Mas?" ucap Bayu menghibah. Badan Bayu terasa menggigil karena dinginnya malam. Melihat Bayu yang tidur tanpa alas, pemilik rumah tersebut merasa kasihan. "Jangan tidur di sini, ayo masuk ke dalam. Di luar dingin nak, nanti kamu sakit," ucap pemilik rumah yang kemudian membawa Bayu masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, ia menanyakan tentang Bayu, dari nama, tempat tinggal, serta orang tuanya. Bayu pun menjelaskan bahwa dirinya hidup seorang diri. Ia tidak mempunyai tempat tinggal. Meski Bayu memiliki rumah peninggalan orang tuanya, tapi dirinya tidak mau menempati. Mendengar penuturan dari Bayu, pemilik rumah tersebut menjadi iba. Kemudian ia mengenalkan dirinya kepada Bayu. "Perkenalkan, nama saya Suryo. Panggil saja Mas Suryo. Kamu boleh tinggal di sini bersama saya. Kebetulan saya hanya tinggal sendiri," ucap Mas Suryo memperkenalkan dirinya kepada Bayu, sekaligus mengajak Bayu untuk tinggal di rumahnya. "Kamu sudah makan?" tanya Mas Suryo. Bayu menggelengkan kepala. Rupanya sejak tadi pagi perut Bayu belum terisi apapun. Kemudian Mas Suryo menyiapkan makanan untuk Bayu. Bayu yang sedari tadi menahan lapar, ia pun makan dengan lahapnya. Melihat Bayu makan begitu lahap, membuat hati Mas Suryo terenyuh. Dirinya baru merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak terasa air mata Mas Suryo menetes. Di saat Mas Suryo sedang merenung, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Bayu. "Mas gak ikut makan?" tanya Bayu yang membuyarkan renungan Mas Suryo. Habiskan. Mas sudah makan tadi," ucap Mas Suryo memalingkan wajah sambil mengusap air matanya. Selesai makan, kemudian Mas Suryo menunjukkan kamar untuk Bayu tidur. "Ini kamar kamu, tidur yang nyenyak ya. Jangan tidur di luar lagi. Anggap saja ini rumahmu," ucap Mas Suryo menunjuk salah satu kamar. Kemudian Bayu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Bayu pun terlelap tidur. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih dulu dari Mas Suryo. Kemudian Bayu pun bergegas untuk mandi, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah sebelum Mas Suryo bangun. Bayu memang orang yang disiplin. Dirinya tidak ingin membebankan orang lain. Sifatnya itu sudah ia tanamkan sejak dirinya masih kecil, selama tinggal bersama orang tuanya. Selesai membersihkan rumah, Bayu kemudian duduk di teras untuk menghirup udara segar. Tidak berapa lama Mas Suryo terbangun. Kaget ketika Mas Suryo melihat keadaan rumahnya sudah bersih. Mas Suryo kemudian memeriksa kamar Bayu, namun Bayu sudah tidak ada di kamar. Dilihatnya Bayu sedang duduk di teras. Hal itu membuat Mas Suryo semakin kagum akan sosok Bayu. Setelah tumbuh dewasa, Bayu menceritakan kepada Mas Suryo bahwa dirinya akan mencari pelaku yang sudah membunuh orang tuanya. Mendengar apa yang sudah diucapkan Bayu, Mas Suryo pun mengerti. Kemudian ia memberi saran kepada Bayu. "Tidak baik menyimpan dendam. Kamu ikhlaskan kematian orang tuamu. Nanti juga pelaku yang telah membunuh orang tuamu akan menemui ajalnya sendiri kok," ucap Mas Suryo. Bayu hanya mengangguk. Namun mau bagaimanapun juga, Bayu akan tetap mencari sosok pembunuh tersebut. 15 tahun sudah Bayu tinggal bersama Mas Suryo. Kini saatnya untuk Bayu pergi mengembara. Bayu meminta izin kepada Mas Suryo. Tentu Mas Suryo mengizinkan, karena melihat Bayu yang sudah dewasa dan perlu pengalaman luas. "Hati-hati ya nak. Jika terjadi apa-apa datanglah ke sini. Mas siap membantu," ucap Mas Suryo. Kemudian Bayu pun pergi meninggalkan Mas Suryo. Abdi baru. Setelah kematian Pak Jamal, kini sudah tidak ada lagi orang yang dianggap musuh oleh Pak Komar.
Tentu Pak Komar merasa puas karena dirinya sudah menguasai tanah milik Pak Jamal. Pak Komar menata kehidupannya kembali mulai dari awal, yang mana ia harus mencari abdi atau budak yang akan membantunya. Pak Komar mulai menelusuri setiap daerah, bahkan banyak juga orang yang berdatangan ke rumah Pak Komar hanya untuk mengabdikan dirinya. Tidak mudah menjadi abdi Pak Komar karena ada satu syarat yang harus dilakukan, yaitu memakan jantung manusia mentah-mentah. Selain itu, sebagai abdi ada tugas berat yang harus dikerjakan, yaitu mencari hari-hari bayi dan mencari kuburan orang yang baru meninggal. Di saat Pak Komar menelusuri desa, ia pun singgah di salah satu desa terpencil, di mana di desa tersebut ditempati oleh Bayu dan Damar. Melihat kedatangan Pak Komar, warga desa mulai berhamburan keluar rumah, mengharap pemberian dari Pak Komar. Siapa yang tidak mengenal Pak Komar? Di setiap desanya namanya selalu terpampang. Bayu dan Damar yang mengetahui kedatangan Pak Komar, mereka pun ikut keluar bersama warga lainnya. Dari kejauhan Bayu melihat Pak Komar turun dari mobil dengan gagahnya, meski umur Pak Komar sudah tua, atau bisa dibilang kakek-kakek. Tapi badan dia tetap gagah, seolah-olah tidak pernah menua. Hal itu tentu karena ingon yang ia miliki. Bayu yang melihat Pak Komar sedang mendekat ke arah dirinya. Benar saja, setelah bersapa dengan warga, Pak Komar menghampiri Bayu dan Damar. "Siapa dua lelaki ini? Sepertinya saya baru lihat," tanya Pak Komar yang tidak mengenali wajah Bayu dan Damar. Padahal mereka berdua adalah saksi bisu kekejaman Pak Komar. Tak lama kemudian, Bayu pun mengenalkan diri. "Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara, Tuan. Kebetulan saya baru menempati desa ini, Tuan," ucap Bayu memperkenalkan dirinya. "Oh, Bayu, namamu tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus juga," ucap Pak Komar menyombongkan dirinya. Mendengar ucapan Pak Komar, sebenarnya Damar ingin sekali mengajar mulut Pak Komar ketika Damar sudah mengepalkan tangannya dan siap menghajar, namun ditahan oleh Bayu. "Bayu, kamu tahu siapa saya?" tanya Pak Komar. "Tidak, Tuan," jawab Bayu singkat. "Saya maklumi karena kamu orang baru di desa ini. Saya Komar, pemilik tanah di seluruh pelosok desa," ucap Pak Komar. Kemudian Pak Komar menatap ke arah Damar. Melihat wajah Damar mengingatkan Pak Komar akan sosok Pak Jamal, karena wajah Damar hampir mirip dengan Pak Jamal. "Ini anakmu?" tanya Pak Komar. "Iya, Tuan," jawab Bayu singkat. "Kok mirip?" Belum selesai bicara, tiba-tiba, "Siapa, Tuan?" tanya Bayu memotong ucapan Pak Komar. "Oh, tidak, lupakanlah," jawab Pak Komar. Setelah bercakap-cakap dengan Bayu, kemudian Pak Komar keliling desa untuk melihat tanah miliknya. Selepas itu, ia pun kembali menghampiri warga. "Siapa yang bersedia menjadi abdi dalam di rumah saya?" tanya Pak Komar kepada warga. Namun warga tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Bayu menghampiri Pak Komar. "Saya siap menjadi abdi, Tuan, asal bayarannya setimpal," ucap Bayu di hadapan Pak Komar. Mendengar ucapan Bayu, Damar seolah-olah tidak percaya apa maksud dan tujuan Bayu menjadi abdi Pak Komar. "Mas, apa saya tidak salah dengar? Apa maksud perkataan Mas tadi?" tanya Damar berbisik di telinga Bayu. Namun, Bayu tidak menjawab pertanyaan Damar. Dengan sikap Bayu yang tidak mengenakan, membuat Damar marah. Bayu seolah-olah sudah terhasut dengan ucapan Pak Komar. Namun Damar tidak memperlihatkan kemarahannya di hadapan Bayu. "Apa kamu sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi?" tanya Pak Komar kepada Bayu. "Saya sudah mempertimbangkan sebelumnya, Tuan," jawab Bayu. "Bagus, sekarang kemasi barang-barang dan ikut saya." Pak Komar mengajak Bayu pergi ke rumahnya.
Bayu pun masuk ke dalam rumah mengemasi pakaiannya. Damar yang melihat tingkah Bayu, ia pun jadi bingung. Kenapa Bayu bisa terasut ucapan Pak Komar? Mas, bukankah Mas sudah tahu kejahatan Pak Komar? Kenapa Mas malah bersekutu dengan dia? Tanya Bayu. Bayu hanya menatap Damar, ia tidak memberi jawaban. Kemudian Bayu keluar menghampiri Pak Komar. Baiklah Mas, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, ucap Damar pasrah. Damar hanya termenung, ia tidak menyangka sosok Bayu yang telah dianggap sebagai orang tuanya kini malah menjadi musuh. Sudah siap Tuan, ayo berangkat, ucap Damar kepada Pak Komar. Setelah masuk ke dalam mobil, Bayu pun pergi meninggalkan Damar. Damar hanya terdiam mematung, melihat laju mobil yang berjalan meninggalkan dirinya. Dalam perjalanan, Bayu dan Pak Komar mulai berbincang-bincang. Rupanya Pak Komar memang membutuhkan sosok Bayu. Jadi tidak salah dia memilih Bayu sebagai abdinya. Sepertinya anakmu tadi tidak mengizinkanmu ikut bersama saya. Saya lihat dari wajahnya, seperti ada penolakan, ucap Pak Komar memulai pembicaraan. Biarkan saja Tuan, tadi sempat menahan saya untuk pergi, ucap Bayu. Jangan panggil saya Tuan, panggil saja Pak Komar, ucap Pak Komar. Untuk menjadi abdi ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan, dan itu tidak boleh ditolak, lanjut Pak Komar. Sebenarnya, Bayu sudah mengetahui syarat-syarat dan pekerjaan sebagai abdi. Hanya saja Bayu pura-pura tidak mengetahuinya. Apa saja itu Tuan? Maaf, maksud saya Pak, tanya Bayu. Nanti setelah sampai di rumah, saya jelaskan semuanya, ucap Pak Komar. Bayu saat itu hanya diam dan tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Tiba-tiba mobil Pak Komar menabrak sesuatu. Goblok, bawa mobil yang benar, bentak Pak Komar kepada sopirnya. Maaf Pak, tadi sekilas ada yang lewat, ucap sopir. Setelah diperiksa, namun tidak ada apa-apa. Sopir pun masuk kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian mereka sampai di kediamannya Pak Komar. Bayu hanya menggelengkan kepala ketika ia melihat rumah Pak Komar. Bayu, disinilah nanti kamu tinggal, ucap Pak Komar. Bayu hanya mengangguk, kemudian masuk ke rumah mengikuti Pak Komar. Pak Komar menunjukkan beberapa ruangan sekaligus memberitahu Bayu mengenai ruangan yang tidak boleh dimasuki selain Pak Komar sendiri. Di dalam ruangan juga terdapat gazebo yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Setelah menunjukkan semua ruangan, Pak Komar mengantar Bayu menuju kamarnya. Di sini kamarmu, istirahatlah. Besok kamu sudah mulai bekerja, ucap Pak Komar. Bayu hanya mengangguk, kemudian ia masuk ke dalam kamar dan menata pakaiannya. Malamnya, sekitar pukul 12:15, Pak Komar pergi sendirian, tanpa pengawalan siapapun. Bayu yang melihat Pak Komar keluar rumah, ia pun penasaran. Tidak biasanya Pak Komar keluar rumah, hanya seorang diri. Hendak pergi kemana dia? Dan apa yang akan ia lakukan malam-malam begini? Batin Bayu bertanya-tanya. Namun, Bayu tidak berani menghampiri. Ia hanya menitip dari dalam rumah. Meski rumah Pak Komar megah, namun jika sudah larut malam, akan terlihat mengerikan. Ruangan-ruangan dengan pencahayaan yang redup menambah kengerian tersendiri bagi setiap orang yang memasukinya. Bayu sendiri tidak bisa menutup ketakutannya ketika berada di dalam rumah Pak Komar. Ketika Bayu hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba Bayu melihat sosok yang lewat menuju ke ruang pribadi Pak Komar. Penasaran, Bayu pun berniat untuk mendekati dengan langkah yang mengendap-endap agar tidak mengeluarkan bunyi. Tiba-tiba, Bayu dikagetkan dengan suara seseorang. Mau kemana Mas? Terdengar dari arah belakang Bayu.
Kemudian Bayu pun menoleh. Ternyata dia adalah karyawan Pak Komar yang jaga di luar rumah. Bikin kaget aja. Batin Bayu dengan detak jantung yang tidak karuan. Enggak kemana-mana mas, ucap Bayu gugup. Jangan sekali-kali mendekati ruang itu mas, bahaya, ucap penjaga tersebut sambil menunjuk salah satu ruangan. Ada apa dengan ruangan itu mas? Tanya Bayu penasaran. Kemudian penjaga tersebut menjelaskan kepada Bayu bahwa ruangan itu adalah tempat pemujaan Pak Komar. Setiap malam Jumat, abdi Pak Komar membawakan ari-ari untuk dimakan oleh Pak Komar sendiri. Bukan hanya itu saja, bahkan Pak Komar menyetubuhi mayat laki-laki atau perempuan di dalam ruangan. Jangan-jangan malam ini Pak Komar pergi untuk... Belum sempat Bayu meneruskan pembicaraannya, namun penjaga tersebut memotongnya. Betul mas, Pak Komar pergi untuk mencari mayat yang baru meninggal, ucap penjaga tersebut. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara mobil. Mereka pun langsung membubarkan diri. Pak Komar sudah datang, tidak baik kita kumpul begini, ucap penjaga tersebut yang langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi. Begitu juga dengan Bayu, ia pun langsung masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Bayu masih membayangkan ucapan penjaga Pak Komar, karena ini menyangkut pekerjaan dia nantinya. Terdengar pintu rumah dibuka. Bayu kemudian mengintip dari celah pintu. Samar-samar, terlihat Pak Komar sedang membawa peti. Tiba-tiba, Pak Komar menatap ke arah Bayu yang sedang mengintip. Tentu Bayu sedikit kaget, jangan-jangan Pak Komar mengetahui dirinya. Bayu langsung bergegas kembali ke ranjang. Semalaman Bayu tidak bisa tidur, pikirannya terus melayang. Keesokan paginya, Bayu dikagetkan oleh suara Pak Komar yang berteriak memanggil. Sontak saja Bayu langsung terbangun. Ia pun langsung keluar menghampiri Pak Komar. Bapak manggil saya? Tanya Bayu. Iya, hari ini kamu ikut saya, ucap Pak Komar. Kemana pak? Tanya Bayu. Udah ikut saja, jawab Pak Komar. Kemudian Bayu bersiap-siap mengganti pakaian. Bahkan ia lupa untuk mandi. Setelah berganti pakaian, Bayu menghampiri Pak Komar kembali. Pak Komar mengeluarkan mobilnya dan Pak Komar sendiri yang akan menyetir, karena Bayu tidak bisa mengendarai mobil. Setelah siap, mereka pun berangkat. Selama dalam perjalanan, tidak ada percakapan di antara mereka. Bayu hanya melihat-lihat sekeliling. Mobil yang dikendarai Pak Komar mulai melewati bukit dan hutan-hutan belantara, yang mana tidak ada rumah satupun. Bayu sendiri merasa heran kenapa Pak Komar mengajaknya ke sini. Namun Bayu tidak berani bertanya apapun. Ia hanya mengikuti kemana Pak Komar pergi. Di tengah perjalanan Pak Komar berhenti. Ia pun turun dari mobilnya. Tidak lama kemudian, ada salah satu mobil yang datang entah dari mana. Pak Komar pun menghampiri mobil tersebut. Bayu hanya melihat dari dalam mobil, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Pak Komar. Ternyata Pak Komar menghampiri mobil tersebut hanya untuk memberi uang. Aneh, ada hubungan apa antara mereka berdua? Batin Bayu bertanya-tanya. Kenapa berinteraksi di tengah hutan begini? Lanjut Bayu. Bayu saat itu semakin penasaran. Tiba-tiba, pandangan Bayu teralihkan kepada sopir yang membuka bagasi. Lalu sopir tersebut mengeluarkan peti berukuran kecil dari dalam bagasinya. Bayu, angkat peti ini dan bawa masuk ke dalam bagasi, teriak Pak Komar memanggil Bayu. Dengan segera, Bayu langsung keluar dan membawa peti tersebut. Setelah selesai, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di suatu tempat, di tanah lapang di tengah hutan belantara, Pak Komar menghentikan mobilnya kembali. Kita sudah sampai, ayo turun,
ucap Pak Komar yang kemudian turun dari mobilnya. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana Arman mengucapkan janji atau sumpah di hadapan Pak Komar. Artinya Bayu juga akan mengikat janji untuk menjadi abdi bagi Pak Komar. Bayu pun kemudian turun mengikuti Pak Komar. Pak Komar membuka bagasi dan mengeluarkan peti yang dibawanya tadi. Lalu Pak Komar membuka petinya. Ternyata di dalam peti tersebut terdapat seorang anak kecil yang sudah disekap, dengan mata dan mulut tertutup, serta tangan kakinya terikat. Ambil golok, perintah Pak Komar kepada Bayu. Bayu yang tidak mengerti, ia pun menuruti perintah Pak Komar, meski dalam hatinya bertanya-tanya. Kemudian Pak Komar menghunuskan goloknya, tepat di batang leher anak kecil tersebut. Ketika ia mengangkat golok dan hendak menebas lehernya, tiba-tiba, "Hentikan!" teriak Bayu yang menghentikan aksi Pak Komar. Pak Komar menoleh ke arah Bayu, tatapannya tajam, wajahnya merah. Sepertinya ia tak suka atas perlakuan Bayu tadi. "Apa maksudmu?" tanya Pak Komar dengan nada yang begitu marah. "Apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak kecil ini?" Bayu pun balik bertanya. "Bukan urusanmu, jangan coba-coba menghalangi," ucap Pak Komar. Kemudian Pak Komar mengangkat goloknya kembali. Ketika golok mendekati leher anak kecil tersebut, tiba-tiba Bayu menghentikannya kembali. Tentu dengan perlakuan Bayu yang kedua kali, membuat Pak Komar sangat marah. "Maumu apa, Bayu? Sudah saya bilang, jangan coba-coba menghalangi saya. Kalau dirimu tidak ingin bernasib sama seperti anak kecil ini," ucap Pak Komar sekaligus mengancam. Bayu kemudian terdiam. Ia masih berpikir untuk mencari alasan bagaimana menyelamatkan anak tersebut, sekaligus agar dirinya tidak terjebak dalam perjanjian. "Hentikan, Pak. Saya baru 1 hari ikut bersama Bapak, dan saya belum terbiasa dengan sikap Bapak. Belum apa-apa Bapak udah mau bunuh anak kecil aja," ucap Bayu. Tentu ucapan Bayu ini sangat beresiko baginya. "Sekarang maumu apa? Apa mau menggantikan anak kecil tersebut?" tanya Pak Komar. "Tidak, Pak. Maksud saya begini. Bapak lihat wajah anak kecil ini. Sepertinya masih bisa dimanfaatkan," jawab Bayu. Meski Bayu tahu siapa di hadapannya, namun Bayu tidak pernah gugup. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan lawan bicaranya. Pak Komar mulai mencerna ucapan Bayu. Meski ia sangat marah, namun masih bisa menahan amarahnya. "Lalu apa manfaat dari anak ini?" tanya Pak Komar. "Dia bisa membantu pekerjaan Bapak," jawab Bayu. Pak Komar akhirnya mengerti apa yang diucapkan Bayu. Meski terlihat kesal, Pak Komar membatalkan aksinya dan membawa anak kecil tersebut ke rumahnya. Selama dalam perjalanan, Pak Komar hanya terdiam. Hatinya masih kesal terhadap perlakuan Bayu. Tapi tidak dengan Bayu. Bayu terlihat santai. Dirinya berhasil mengelabui Pak Komar dan menyelamatkan nyawa anak kecil tersebut. Sesampainya di rumah, Bayu langsung mengajak anak kecil tersebut masuk ke dalam kamarnya. "Siapa namamu, Nak?" tanya Bayu. "Doni," jawab Doni sambil menghela nafas. "Doni, mulai sekarang kamu akan jadi bagian dari keluarga Pak Komar. Saya harap kamu jangan membantah perintah Pak Komar," ucap Bayu. "Kamu boleh tidur bersamaku di kamar ini," lanjut Bayu. Kemudian mereka berdua pun beristirahat. Sementara Pak Komar, ia masih jengkel terhadap Bayu. Pak Komar mulai menaruh curiga kepada Bayu. Seperti biasa, setiap tengah malam Pak Komar keluar rumah. Kesempatan bagi Bayu untuk memeriksa ruangan pribadi Pak Komar. Setelah dipastikan Pak Komar pergi, Bayu segera masuk ke dalam ruangan. Ketika membuka pintu, Bayu dikagetkan oleh tiupan angin yang berembus di wajahnya. Bayu kemudian memeriksa barang-barang milik Pak Komar. Banyak sekali tulang belulang, bau amis yang menyengat, membuat Bayu tidak tahan ingin muntah.
Tiba-tiba pandangan Bayu teralihkan pada kotak hitam yang sudah usang. Bayu pun mendekati dan membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat 2 boneka yang sudah rusak. Di balik boneka, Bayu melihat robekan kertas. Kemudian Bayu membaca isi tulisan tersebut. Di dalamnya tertulis Aji Pangestu Anggara dan Dewi Setianingsih. Bangsat, ucap Bayu memegang kertas tersebut. Rupanya orang yang selama ini dicari adalah Pak Komar, tuan atau majikan Bayu sendiri. Terdengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Bayu segera menutup kotak tersebut. Ia takut diketahui orang lain jika berlama-lama berada di dalam ruangan Pak Komar. Bayu pun buru-buru keluar. Ketika membuka pintu, ia dikagetkan oleh sosok Doni yang sudah berdiri di depan pintu. Bikin kaget saja. Kamu ngapain di sini? Bisik Bayu. Takut, ucap Doni menatap Bayu. Ayo masuk. Kalau kita ketahuan berada di sini, bisa dimarahin. Kemudian Bayu membawa Doni masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Bayu mendengar pintu luar terbuka. Dari langkah kakinya, Bayu sudah bisa menebak bahwa itu Pak Komar. Tapi Bayu penasaran apa yang Pak Komar bawa kali ini. Kemudian Bayu mengintip di celah pintu, namun tidak ditemukan siapapun. Aneh, padahal tadi ada yang membuka pintu, batin Bayu. Mata Bayu terus melirik ke setiap sudut rumah. Tiba-tiba, pandangan Bayu tertuju kepada benda yang menggelinding. Terlihat samar-samar, benda tersebut seperti kepala. Namun setelah diperhatikan, benda itu mendekat ke arah Bayu. Dan benar saja, itu adalah kepala. Tiba-tiba kepala tersebut menatap ke arah Bayu dengan senyum menyeringai. Pandangan yang mengerikan itu membuat Bayu berangsur mundur. Bayu langsung lompat ke atas ranjang. Ada apa, Mas? Kok kelihatannya ketakutan sekali? Tanya Doni. Tidak ada apa-apa, ya sudah yuk tidur, sudah malam, jawab Bayu singkat. Mereka berdua menikmati malam penuh kesunyian. Ruangan-ruangan yang terlihat menyeramkan membuat Bayu tidak betah berlama-lama tinggal di rumah Pak Komar. Mata Bayu masih terjaga, pikirannya masih mengingat boneka yang ia temukan di dalam ruangan Pak Komar. Rumah Mbah Purnomo. Damar yang ditugaskan oleh Bayu untuk mencari keberadaan Mbah Purnomo. Ia pun segera bergegas menuju kediaman Mbah Purnomo. Alamat yang ditunjukkan oleh Mas Bayu sepertinya sudah jelas dan menunjukkan ke rumah ini, batin Damar. Damar pun langsung mengetuk pintu. Tidak berapa lama, seorang yang sudah sepuh keluar membuka pintu. Cari siapa, nak? Tanya Mbah Purnomo. Apa benar ini rumah Mbah Purnomo? Tanya Damar sambil menunjukkan alamat. Iya, dengan saya sendiri, ucap Mbah Purnomo. Kemudian Damar pun dipersilakan masuk. Lalu Mbah Purnomo langsung mempertanyakan tujuan Damar menemui dirinya. Damar yang hanya diperintah oleh Bayu, kemudian ia menunjukkan surat kepada Mbah Purnomo. Kaget ketika Mbah Purnomo membaca surat dari Damar. Di situ tertulis nama Komar. Ada hubungan apa kamu sama dia? Tanya Mbah Purnomo. Damar masih terdiam. Dia belum menjawab pertanyaan Mbah Purnomo. Rupanya, Mbah Purnomo mengerti maksud kedatangan Damar. Nah, orang yang hatinya sudah dirasuki oleh iblis akan susah untuk dikalahkan. Biarkan saja dia menjemput kematiannya sendiri, ucap Mbah Purnomo. Tapi Mbah, belum selesai Damar bicara. Jangan bodoh, nak. Dengarkan baik-baik. Ini bukanlah permainan. Ini menyangkut nyawamu. Sayangi nyawamu sendiri. Jangan egois hanya karena dendam, ucap Mbah Purnomo yang memotong pembicaraan Damar. Resiko apapun akan saya terima, Mbah,
walaupun nyawa saya sendiri. Saya harap Mbak mengerti, ucap Damar. Baiklah, jika kamu memang memaksa, ucap Mbak Purnomo pasrah. Kemudian Mbak Purnomo memberikan 5 boneka yang terbuat dari jerami. Mbak Purnomo berpesan kepada Damar untuk menanam kelima boneka tersebut di rumah Pak Komar. Bawa dan tanam boneka ini di rumahnya Komar. Hati-hati, jangan sampai ada yang mencurigai. Saya akan memantaunya dari sini, ucap Mbak Purnomo. Setelah menerima boneka, Damar pun pamit pulang dan ia akan segera menemui Bayu di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Tak terasa, Bayu sudah 1 bulan menempati rumah Pak Komar. Rasanya ia sudah terbiasa dengan hal-hal aneh yang ada di rumah Pak Komar. Pagi-pagi sekali, Pak Komar mengajak Bayu pergi, namun Bayu beralasan sakit. Bayu menyuruh Doni untuk ikut bersama Pak Komar, sementara dirinya akan berjaga di rumah. Dengan tingkah Bayu yang semakin hari semakin aneh, membuat kecurigaan Pak Komar bertambah. Pak Komar terpaksa mengajak Doni, walaupun Doni masih kecil, tapi bisa membantu Pak Komar melakukan pekerjaannya. Setelah Pak Komar pergi, Bayu kemudian menghampiri penjaga di depan. Jika Pak Komar pulang dan menanyakan saya, bilang saja saya sedang berobat, ucap Bayu kepada penjaga tersebut. Penjaga itu hanya mengangguk walaupun ia tahu Bayu berbohong. Hati-hati Mas, ucap penjaga tersebut. Rupanya Bayu hendak menemui Damar. Dengan terburu-buru Bayu pun pergi. Ia khawatir Damar menunggunya lebih lama. Lumayan jauh perjalanan yang Bayu tempuh dengan melewati jalan setapak, memperlambat langkah kaki Bayu. Tak lama kemudian Bayu pun sampai di tempat yang sudah ditentukan. Dari kejauhan, Bayu melihat seseorang yang tengah duduk di gubuk. Ternyata itu adalah Damar yang sedang menunggu dirinya. Bayu segera menghampiri dan mempercepat langkah kakinya. Maaf, sudah buatmu menunggu, ucap Bayu dengan nafas terengah-engah. Kemudian, Bayu menanyakan boneka pemberian dari Mbak Purnomo. Setelah Damar memberikan boneka tersebut kepada Bayu, Bayu pun langsung bergegas kembali ke rumah Pak Komar. Ia tidak ingin Pak Komar lebih dulu datang dan menanyakan keberadaannya. Sore hari, Bayu baru sampai di rumah Pak Komar. Ia melihat sepertinya Pak Komar belum pulang. Kemungkinan akan pulang tengah malam. Setelah melihat sekeliling, rupanya tidak ada seorang pun. Bayu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Segera saja Bayu langsung menanam boneka yang terbuat dari jerami. 4 boneka ia tanam di luar rumah, dan 1 boneka ia tanam di dalam rumah, di ruang pribadi Pak Komar, yang mana nantinya 2 kekuatan akan bertumpu pada 1 titik. Dengan susah payah, Bayu membongkar keramik agar tidak pecah. Lalu ia menggali lubang seukuran tangannya dan menanam boneka tersebut. Kemudian ditutup kembali dengan keramik. Setelah selesai, Bayu pun langsung keluar dari ruangan Pak Komar. Lagi-lagi, Bayu dikagetkan oleh sesosok yang sudah berdiri di depan pintu. Ternyata dia adalah penjaga rumah Pak Komar. Sedang apa Mas? Tanya penjaga tersebut. Enggak Mas, hanya memeriksa saja, jawab Bayu sedikit gugup. Sudah saya katakan, jangan sekali-kali mendekati ruang pribadi Pak Komar. Mas malah memasukinya. Untung saja Pak Komar belum pulang, ucap penjaga tersebut menakut-nakuti Bayu. Iya Mas, lain kali saya tidak mengulanginya, ucap Bayu yang kemudian pergi dari hadapan penjaga tersebut. Nampaknya dia juga menaruh curiga kepada Bayu, lebih tepatnya khawatir. Sudahlah, yang penting saya udah peringatkan, batin penjaga rumah. Kemudian ia pun pergi berjaga di depan. Malamnya Pak Komar pulang. Awalnya Pak Komar tidak merasakan sesuatu, tapi semakin ia memasuki ke dalam rumah,
hawa panas mulai terasa. Terlebih-lebih ketika ia membuka ruangannya. Pak Komar langsung merasakan penolakan. Bangsat, siapa yang sudah menanam teluh di rumah saya? Batin Pak Komar bertanya-tanya. Kemudian Pak Komar menanyakan kepada penjaganya. Apakah kamu melihat orang yang mengubur sesuatu di rumah ini? Tanya Pak Komar. Namun penjaga tersebut hanya menggelengkan kepala. Ia tidak mengerti apa maksud pertanyaan Pak Komar. Apa ada orang yang memasuki ruang pribadi saya? Tanya Pak Komar sekali lagi. Awalnya penjaga tersebut tidak ingin memberitahu. Tapi desakan Pak Komar yang memaksanya membuka mulut. Bayu tadi sore masuk ke ruang pribadi Bapak, jawab penjaga tersebut. Rupanya kecurigaan saya benar. Bayu, kamu telah menodai rumah saya, batin Pak Komar. Setelah itu, Pak Komar langsung menemui Bayu di dalam kamarnya. Hukuman. Bayu, teriak Pak Komar. Bayu yang mendengar teriakan Pak Komar, ia langsung berbaring pura-pura sakit. Pak Komar langsung mendobrak pintu kamar Bayu. Kamu sudah sembuh, Bayu? Tanya Pak Komar menahan kemarahannya. Sudah agak mendingan, Pak, jawab Bayu. Sekarang ikut saya ke belakang, ucap Pak Komar. Tidak ada pilihan lain, Bayu pun mengikuti langkah Pak Komar ke arah belakang, di mana tidak ada orang pun yang berani melewatinya, apalagi untuk memasuki ruang belakang. Ruang belakang ini adalah tempat penyiksaan bagi siapa saja yang melanggar atau membantah perintah Pak Komar. Orang yang melanggar akan dihukum oleh Pak Komar sendiri. Hukuman yang paling ringan dipotong tangannya, sedangkan hukuman paling berat yaitu mati. Semakin masuk ke belakang, Bayu semakin merasakan kengerian. Walaupun ia berjalan bersama Pak Komar, namun tetap saja ketakutan yang Bayu rasakan tidak hilang. Tiba-tiba, langkah kaki Pak Komar berhenti. Lalu Pak Komar berbalik menghadap Bayu. Melihat sorot matanya yang tajam, Bayu hanya bisa menundukkan kepalanya. Bayu, kamu tahu maksud saya mengajakmu ke sini? Tanya Pak Komar. Bayu hanya menggelengkan kepala. Kamu bisu, Bayu. Jawab, bentak Pak Komar. Tidak, Pak, jawab Bayu yang masih menundukkan kepalanya. Angkat wajahmu, tatap saya. Sepertinya kemarahan Pak Komar sudah memuncak. Bayu kemudian mengangkat wajahnya, badannya gemetar. Wajah Bayu terlihat pucat. Apa yang kamu tanam di rumah saya? Tanya Pak Komar yang mendekatkan wajahnya. Tanam apa, Pak? Tanya Bayu. Bayu, kamu pikir saya tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan di rumah saya? Ucap Pak Komar. Sekarang tunjukkan di mana kamu menanam boneka itu? Tanya Pak Komar. Namun Bayu hanya terdiam. Ia tidak memberitahu kepada Pak Komar. Lalu Pak Komar mengambil sebatang kayu dan memukulkannya di wajah Bayu, sehingga menyebabkan hidung Bayu mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang keras membuat pandangan Bayu jadi gelap. Kepalanya terasa pusing. Kemudian Bayu jatuh tersungkur. Lalu Pak Komar menyeret Bayu ke sudut tembok. Ia masih mendesak Bayu untuk menunjukkan tempat boneka tersebut ditanam. Bayu, tunjukkan di mana boneka yang kamu tanam. Dengan begitu, saya tidak akan menghukummu, ucap Pak Komar yang terus mendesak Bayu. Tapi Bayu malah tertawa, seperti mengejek Pak Komar. Kamu merasa takutkah, Komar? Mau sampai kapanpun, saya tidak akan menunjukkannya. Tunggu saja kematianmu. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan selamat, ucap Bayu sambil tertawa terkekeh dengan hidung yang masih mengeluarkan darah. Mendengar ucapan Bayu membuat Pak Komar semakin marah. Lalu Pak Komar membenturkan kepala Bayu ke tembok. Darah pun langsung berceceran di sekitar tembok. Baik, kalau memang begitu keputusanmu, ucap Pak Komar. Kemudian mengikat tangan dan kaki Bayu, lalu pergi meninggalkan Bayu sendirian.
Rupanya Pak Komar tidak langsung membunuh Bayu. Hal itu karena ia takut akan teluh yang sudah ditanam di sekitar rumahnya. Kepala Bayu rasanya sakit akibat benturan. Darah yang keluar dari kepalanya membuat Bayu tidak kuat untuk bertahan. Di dalam ruangan yang gelap tanpa pencahayaan sedikit pun, terdengar suara langkah kaki menghampiri Bayu. Terlihat samar-samar sosok anak kecil dari kejauhan, membuat Bayu semakin ketakutan. Rupanya itu adalah Doni. "Doni, ngapain kamu kesini?" tanya Bayu dengan suara yang serak. "Saya melihat Pak Komar masuk ke ruangannya, seperti akan berbuat sesuatu. Saya khawatir akan keadaan Mas Bayu," jawab Doni. Kemudian merobek baju Bayu dan menutup luka di kepala Bayu. Setelah itu Doni pun langsung buru-buru pergi meninggalkan Bayu. Tepat di bulan purnama nanti, Mbak Purnomo akan melayangkan teluhnya. Saat ini Pak Komar tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ia menemukan buhul yang ditanam oleh Bayu. Hanya tinggal 7 hari menunggu bulan purnama. 7 hari itu terasa cepat bagi Pak Komar, namun terasa lambat bagi Bayu. Setiap malam, Bayu selalu ditambahkan oleh sosok yang menyeramkan. Penampakan-penampakan yang meneror Bayu membuat Bayu semakin depresi, bahkan hampir membuatnya gila. 5 hari sudah dilewati, namun Pak Komar masih belum menemukan buhul yang sudah ditanam oleh Bayu. Malamnya, Pak Komar menghampiri Bayu. Melihat kedatangan Pak Komar membuat Bayu semakin ketakutan. "Masih hidup juga rupanya dirimu. Berhari-hari tidak makan, tidak minum. Apa yang membuat dirimu kuat?" ucap Pak Komar yang mengangkat wajah Bayu. Darah di hidung Bayu yang berlumuran sudah mengering. Lagi-lagi Pak Komar menanyakan tentang buhul yang ditanam oleh Bayu. "Saya sebenarnya kasihan lihat dirimu. Hanya saja perlakuanmu yang membuat saya kasar," ucap Pak Komar. "Sekarang, tunjukkan di mana buhulnya," tanya Pak Komar. Namun Bayu hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum menyeringai di hadapan Pak Komar. "Bangsat, rupanya kamu sudah bosan hidup," bentak Pak Komar. Lalu Pak Komar memukul kedua kaki Bayu dengan besi. Pukulan keras yang mengenai tulang kering membuat Bayu mengerang kesakitan. Doni yang mendengar teriakan dari arah belakang, ia pun keluar dari dalam kamarnya. Dengan langkah yang mengendap-endap, ia pun berjalan menuju ruang belakang. Dari jauh Doni melihat Pak Komar sedang menyiksa Bayu. Sebenarnya Doni ingin menolong, namun keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya ia pun kembali ke dalam kamarnya. Keesokan paginya setelah dipastikan Pak Komar pergi, Doni secara diam-diam menuju ruang belakang untuk mengantarkan makan kepada Bayu. Mas," panggil Doni dari balik tembok. Bayu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia tidak melihat siapapun. Tidak lama kemudian Doni pun muncul. Tentu saja Bayu merasa khawatir. Bayu mengkhawatirkan Doni jika ketahuan oleh Pak Komar. Pasti Doni juga akan dihukum. "Ngapain lagi kamu kesini? Jangan sampai Pak Komar mengetahui keberadaanmu di sini," ucap Bayu penuh khawatir. "Tenang Mas, Bapak pergi kok. Saya kesini membawakan makan untuk Mas Bayu. Mas Bayu pasti lapar, dari kemarin belum makan," ucap Doni. Kemudian Doni pun memberikan makanan kepada Bayu. Dengan susah payah karena tangannya terikat, Bayu pun makan dengan lahapnya. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Rupanya Pak Komar sudah pulang. "Cepat habiskan Mas," ucap Doni tergesa-gesa. Dengan terburu-buru Bayu menghabiskan makanannya, sehingga ia tersedak. "Minum Don, minum," ucap Bayu. Namun sayang sekali, Doni hanya membawa makanan, tapi tidak membawa air minum. "Aduh Mas, maaf, saya lupa bawa air minum," ucap Doni. Bayu hanya menghela nafas sambil menahan sakit akibat tersedak makanan. Sementara Doni, ia langsung pergi meninggalkan Bayu karena takut diketahui oleh Pak Komar. Rupanya, Pak Komar pergi mencari bantuan untuk mengembalikan teluh yang sudah ditanam di rumahnya. Namun orang yang diminta bantuan
tidak menyanggupinya. Malamnya Pak Komar masih berada di ruang pribadinya. Ia sedang mencari cara untuk memusnahkan teluh tersebut. Doni yang sedari tadi di dalam kamar, ia pun keluar menemui Bayu. Melewati beberapa ruangan yang begitu gelap, membuat Doni ketakutan. Tak berapa lama, Doni pun sampai di ruang belakang. Ia melihat Bayu sedang meringkuk. Sepertinya Bayu tertidur. "Mas, bangun mas," ucap Doni menepuk pundak Bayu. Tentu saja, sentuhan tangan Doni membuat Bayu kaget. "Aduh, kamu lagi? Mau apa lagi kamu kesini?" tanya Bayu. "Saya mau menolong mas," ucap Doni penuh keyakinan. "Benar, kamu mau menolong saya?" tanya Bayu. "Iya mas," jawab Doni singkat. "Baiklah, kalau kamu mau menolong saya, cari kunci di ruang Pak Komar. Jika kamu menemukannya, sekarang kembali ke sini dan buka rantai yang mengikat tangan dan kaki saya," ucap Bayu. Doni kemudian terdiam sejenak. Ia masih memikirkan bagaimana caranya masuk ke dalam ruangan Pak Komar. Sementara Pak Komar sedang berada di dalam. "Bagaimana caranya mas?" tanya Doni. "Kamu pikirkan, jangan tanya saya," ucap Bayu. Tanpa sepengetahuan Bayu, tiba-tiba tangan Doni memukul kaki Bayu, tepat di bagian lukanya. Sontak Bayu pun langsung berteriak kesakitan. "Maaf mas, maaf. Saya tidak tahu kalau kaki mas luka," ucap Doni meringis meminta maaf. Pak Komar yang mendengar teriakan Bayu, ia pun keluar dari dalam ruangannya. Terdengar suara langkah kaki Pak Komar yang sudah dekat. Tiba-tiba Doni menaruh kayu di kaki Bayu. Hal itu membuat Bayu meringis kesakitan. Doni pun langsung bersembunyi. Benar saja, tidak lama kemudian Pak Komar pun datang, membawa lampu sebagai penerangan. "Bayu, kamu telah mengganggu konsentrasi saya," ucap Pak Komar. "Oh, rupanya gara-gara kayu ini," lanjut Pak Komar, yang kemudian memukulkannya lagi ke kaki Bayu. Baru saja sakitnya mereda, kini Bayu harus merasakan sakit lagi. Bayu hanya bisa menahan. "Sakit?" tanya Pak Komar. Bayu hanya diam, ia tidak menanggapi pertanyaan Pak Komar. Doni yang dari tadi sembunyi, ia pun segera keluar dan pergi menuju ruang Pak Komar. Tanpa lama-lama, Doni langsung memeriksa barang-barang Pak Komar. "Nah, ini yang saya cari," batin Doni. Setelah menemukan kunci, Doni langsung keluar. Buru-buru ia melangkahkan kakinya. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Lalu Doni pun terjatuh. Kunci yang ia pegang pun terpental entah kemana. Tangan Doni meraba-raba mencari kunci tersebut. Namun karena ruangan yang gelap, hanya ada pencahayaan yang begitu redup, membuat Doni kesusahan. "Kamu cari ini," ucap seseorang yang memperlihatkan kunci di hadapan Doni. Kemudian Doni mengangkat wajahnya. Ternyata di hadapannya adalah Pak Komar. "Bapak," ucap Doni gugup. "Bagus, bocah ingusan sepertimu sudah berani lancang," ucap Pak Komar yang menatap wajah Doni. "Sangat disesalkan. Waktu itu saya tidak langsung membunuhmu," lanjut Pak Komar. Doni hanya terdiam. Ia tidak berani menatap wajah Pak Komar. Maaf Pak, saya tidak bermaksud." Belum selesai Doni bicara. "Diam, saya tidak butuh penjelasanmu," bentak Pak Komar memotong pembicaraan Doni. Kemudian Pak Komar membawa Doni ke ruang belakang, namun berjauhan dengan Bayu. Kaki Doni diikat lalu digantung dengan kaki di atas, dan wajah di bawah menyentuh tanah. Lalu Pak Komar mengambil rotan. Dia pun langsung memukul punggung Doni berkali-kali. Doni hanya bisa mengerang kesakitan. Bagian punggungnya terasa perih. Pak Komar terus memukulkan rotannya di punggung Doni. Meski punggung Doni sudah berdarah, namun Pak Komar tiada rasa kasihan terhadap Doni. Setelah merasa puas, Pak Komar pergi meninggalkan Doni. Malam bulan purnama. Hati Pak Komar mulai gelisah. Sudah hari ke-7, bahkan sudah hampir mendekati bulan purnama.
Namun Pak Komar belum juga menemukan buhul yang ditanam oleh Bayu. Pikirannya kacau, seolah-olah kematian sudah memberontak dalam dirinya. Hari sudah menjelang sore. Mbah Purnomo mulai merapalkan mantra. Ia akan melayangkan telunya tepat jam 12 malam purnama. Yang paling berat bagi Mbah Purnomo ketika ia akan mengikat ingon Pak Komar. Mbah Purnomo merasakan perlawanan hebat, dan tubuh yang sudah tidak lagi muda. Tentu Mbah Purnomo merasa kesulitan. Berkali-kali ia muntah darah, bahkan hampir membuat dirinya pingsan. Mbah Purnomo tetap menyeimbangkan dirinya agar tidak jatuh tersungkur. Damar yang sudah lama menunggu bulan purnama, ia pun langsung bergegas menuju rumah Pak Komar. Beberapa perbekalan ia bawa yang mana nantinya akan berguna melawan Pak Komar. Dalam perjalanan, Damar terus membayangkan wajah Pak Komar. Rasanya sudah tidak sabar ingin mengejar wajah Pak Komar. Tepat jam 6 sore, Damar pun sampai di rumah Pak Komar. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengetahui dirinya. Terlihat dari luar rumah Pak Komar, ada seorang penjaga. Damar pun langsung menghampiri. "Mas, segera tinggalkan rumah ini," ucap Damar kepada penjaga tersebut. "Mas siapa?" tanya si penjaga. "Mas tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, sebelum jam 12 malam, Mas harus segera meninggalkan rumah ini sejauh mungkin," ucap Damar memperhatikan. "Maksud Mas apa menyuruh saya meninggalkan rumah ini?" tanya penjaga tersebut. Kemudian, Damar mengelilingi rumah Pak Komar untuk mencari jalan keluar. Namun sepertinya rumah Pak Komar dikelilingi tembok, hanya ada satu pintu besi di bagian belakang. Itu pun hanya bisa dilewati satu orang. Damar menghampiri pintu tersebut. Rupanya pintu itu digembok oleh Pak Komar. Lalu Damar mencari benda keras untuk melepaskan gembok tersebut. Setelah gembok terlepas, kemudian Damar masuk ke dalam rumah Pak Komar. Damar pun merasakan hal yang sama ketika menginjakan kaki di dalam rumah Pak Komar. Terasa sangat menyeramkan. Kemudian Damar mencari keberadaan Bayu. Pencahayaan yang redup membuat Damar harus meraba-raba untuk mencari jalan. Ketika Damar melewati ruang tengah, ia mendengar seseorang yang sedang merapalkan mantra. Tentu saja orang itu adalah Pak Komar. Tapi Damar tidak memperdulikan hal itu. Yang jelas dia harus menemukan Bayu terlebih dahulu. Sampailah Damar di ruang belakang. Ia melihat ada seseorang bersender di tembok. Rupanya itu adalah Bayu yang sedang tertidur. Kemudian Damar langsung menghampiri Bayu dan membangunkannya. "Mas, bangun, saya Damar," ucap Damar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Damar. Bayu hanya diam. Badannya sudah benar-benar terasa lemah. Kemudian ia pun ingat Doni dan menyuruh Damar untuk segera melepaskan Doni. Belum sempat Damar beranjak, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya. "Langkah kaki siapa itu, Mas?" tanya Damar kepada Bayu. "Itu Pak Komar. Cepat segera sembunyi sebelum dia datang," ucap Bayu. Damar kemudian mencari tempat persembunyian. Benar saja, belum lama Damar bersembunyi. Pak Komar datang menghampiri Bayu. Tanpa sepengetahuan Pak Komar, dari arah belakang, Damar langsung memukul kepala Pak Komar. Seketika itu Pak Komar jatuh tersungkur. Sambil memegang kepala, ia melihat ke arah Damar. "Kamu? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Pak Komar. "Kamu mau tahu siapa saya?" Damar balik bertanya. "Masih ingatkah kejadian 20 tahun yang lalu, di mana keluarga Jamal dan Lasmi serta satu anaknya kamu bunuh dengan kejam? Begitu juga dengan keluarga Anggara. Saya Damar akan menuntut balas kekejamanmu selama ini," lanjut Damar. Sontak saja, perkataan Damar membuat Pak Komar kaget. Pak Komar hanya terdiam. Kemudian ia bangkit. "Hahaha, Damar, putra dari Jamal dan Lasmi. Rupanya dirimu masih hidup. Sayang sekali, kenapa saya tidak membunuhmu juga waktu itu?" ucap Pak Komar. "Karena kamu bodoh, Komar. Akibat kebodohanmu, sampai sekarang saya masih hidup," ucap Damar. "Bangsat, sopan sedikit bicara sama orang tua,"
bentak Pak Komar. "Sopan, apa saya tidak salah dengar? Berbicara dengan orang tua sepertimu, tidak perlu sopan santun," ucap Damar. Tiba-tiba Pak Komar langsung mencekik leher Damar. Meski Pak Komar sudah tua, namun tenaganya melebihi 10 orang dewasa. Hal itu membuat Damar tidak bisa bernafas. Tangan Damar meraba-raba ke arah pinggangnya, lalu ia mencabut sebilah pisau dan langsung menusukkannya ke tangan Pak Komar. Pisau yang menancap menembus tulang membuat Pak Komar mengerang kesakitan. Secara perlahan, cengkramannya mulai melemah. Damar segera melepaskan tangan Pak Komar dari lehernya, lalu mengejar wajah Pak Komar, tepat di mata kirinya. Akibat pukulan keras, membuat kelopak mata Pak Komar pecah. Bukan hanya kelopak mata, melainkan bola matanya pun ikut pecah, terkena batu cincin yang Damar pakai. Pak Komar berangsur mundur sambil memegangi matanya yang terus mengeluarkan darah. Tidak mau berlama-lama berurusan dengan Pak Komar, Damar kemudian pergi menuju ke tempat Doni. Ia ingin segera melepaskan Doni. Belum sempat Damar berlari, tiba-tiba Pak Komar mencekiknya dari arah belakang. "Mau lari kemana bangsat?" bisik Pak Komar di telinga Damar. Kematian. Walau sudah terluka, namun tenaga Pak Komar masih kuat, membuat Damar semakin kesusahan untuk bergerak. Lalu Damar menggigit tangan Pak Komar sampai dagingnya robek. Damar membuang daging Pak Komar di dalam mulutnya. Nafas Damar terasa ngos-ngosan, seperti dikejar binatang buas. Kemudian ia langsung berlari ke tempat Doni. Di situ ia melihat Doni sudah tidak berdaya. Luka di punggung Doni akibat pukulan rotan semakin membusuk. Untungnya hanya diikat menggunakan tambang, sehingga mempermudah bagi Damar untuk melepaskannya. Setelah ikatan lepas, dengan berhati-hati Damar menurunkan Doni, lalu membawanya ke tempat Bayu. Pak Komar rupanya sudah berdiri menunggu kedatangan Damar. Tanpa sepengetahuan Damar, Pak Komar langsung memukul wajah Damar menggunakan kayu. Tubuh Damar jatuh tersungkur bersama Doni. Damar hanya bisa mengerang sambil memegangi wajahnya. Dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, pasrah, menunggu Pak Komar untuk membunuhnya. Ketika Pak Komar hendak mendekati Damar dan Doni, tiba-tiba ia berhenti. Pak Komar merasa ada yang bergerak dari dalam perutnya. Semakin lama ia rasakan, semakin sakit. Lalu Pak Komar memuntahkan isi dalam perutnya. Darah bercampur nanah yang keluar dari mulut Pak Komar terasa menjijikkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kemudian Pak Komar melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. "Bangsat!" Pak Komar hanya bisa memaki. Rupanya Mbah Purnomo sudah melayangkan telunya ke tubuh Pak Komar. Mbah Purnomo yang berada di kediamannya, ia mulai tertawa cekikikan, lalu memukul dadanya berkali-kali. Sama halnya dengan Pak Komar, Mbah Purnomo berkali-kali muntah darah. Bayu yang melihat Pak Komar, ia hanya bisa tertawa lirih. "Hitung mundur akan dimulai," ucap Bayu yang masih bersender di tembok. Bayu sendiri merasa panik kalau dirinya tidak bisa pergi dari rumah Pak Komar. Tentu Bayu juga akan mati. Bukan hanya Bayu, Damar dan Doni pun akan mati. Hal itu dikarenakan buhul yang ditanam di pekarangan rumah Pak Komar oleh Bayu. Mula-mula mata, telinga, dan hidung Pak Komar mengeluarkan darah. Lalu perutnya membengkak, kulitnya mulai menghitam, dan jatuh tersungkur. Damar segera bangkit. Ia menghampiri Bayu yang masih terikat. "Kuncinya di mana, Mas?" tanya Damar. "Di saku Pak Komar," jawab Bayu. Dengan segera Damar menghampiri Pak Komar. Ia langsung merogoh saku Pak Komar. Namun ternyata kuncinya sudah tidak ada. Pak Komar yang melihat kepanikan di wajah Damar, ia pun tertawa. "Kamu cari apa, Nak?" "Cari kunci. Kunci sudah saya buang," ucap Pak Komar. Rupanya Pak Komar masih hidup. "Bangsat, sudah mau mati juga masih menyusahkan," ucap Damar yang memaki Pak Komar. Kemudian Damar berlari keluar rumah. Rupanya tanaman-tanaman sudah mulai mengering. Tanah di sekitar halaman rumah mulai gersang. Damar segera kembali ke dalam.
tidak banyak waktu bagi Damar untuk membawa Bayu dan Doni. Untungnya Doni masih bisa berjalan walau tertati-tati. Doni segera menghampiri Bayu sambil melewati Pak Komar. Sempat-sempatnya kaki Doni menendang kepala Pak Komar. Damar segera menggendong Bayu, sementara Doni ia membawa peralatan Damar. Mereka pun pergi melewati Pak Komar yang sudah sekarat. Namun tiba-tiba tangan Pak Komar mencengkram kedua kaki Damar, sehingga Damar pun jatuh tersungkur, tertimpa badan Bayu. Hahaha, mau kemana? Kalian tidak akan bisa keluar dari sini, ucap Pak Komar yang masih mencengkram kedua kaki Damar. Doni yang melihat Damar kesusahan, ia pun segera mengambil tongkat besi, lalu memukulkannya ke tangan Pak Komar. Sontak saja Pak Komar langsung mengerang. Ia pun melepaskan cengkramannya. Rupanya Doni belum merasa puas. Ia memukul punggung Pak Komar berkali-kali. Don, sudah, waktu kita tidak banyak. Ayo cepat keluar, ucap Damar yang melihat Doni menumpaskan dendamnya. Doni pun segera mengakhiri dengan bantingan besi tepat di kepala Pak Komar. Ia segera menghampiri Damar dan Bayu. Karena Damar sudah tidak kuat menggendong Bayu, dengan terpaksa Damar dan Doni menyeret Bayu keluar rumah. Mereka pun keluar melewati arah belakang yang tidak begitu jauh. Untungnya Damar sudah mendobrak pintu belakang terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam rumah. Setelah mereka berada di luar rumah, Damar dan Doni masih terus menyeret Bayu untuk menjauhi rumah Pak Komar. Setelah dirasa cukup jauh, mereka pun berhenti untuk mengambil nafas. Tidak berapa lama kemudian, tepatnya jam 1 malam, terdengar suara teriakan Pak Komar. Sepertinya Pak Komar sudah menemui ajalnya. Mereka melihat daun-daun di sekitaran rumah Pak Komar sudah mengering semua. Artinya Mbak Purnomo sudah menuntaskan pekerjaannya. Bayu, Damar, dan Doni hanya bisa mengelus dada. Mereka bertiga masih bisa selamat. Tapi naas bagi Mbak Purnomo. Mbak Purnomo tewas akibat kehabisan tenaga. Bukan hanya tenaga, nafasnya juga tersedak. Seperti yang sudah dikatakan oleh Arman, jika ingin membunuh Komar, maka harus memusnahkan ingonnya terlebih dahulu, dan itu harus ada tumbal nyawa. Tentu saja Mbak Purnomo sudah mengetahui hal itu semua. Mbak Purnomo sendiri sudah berani mengambil resiko yang sangat besar, yaitu nyawanya sendiri. Setelah tenaga Damar kembali pulih, kemudian ia melepaskan ikatan Bayu, lalu menuntun Bayu pergi meninggalkan rumah Pak Komar. Bayu, Damar, dan Doni bergegas menuju kediamannya Bayu. Dendam mereka pun telah terbalaskan. Itulah akhir hidup Pak Komar, kematian telah menjemputnya. Itulah akhir cerita yang berjudul Dendam, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Hussein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.